Apakah istighfar sudah mewakili? Kalau kita sebut taubat, apakah sudah terwakili dengan istighfar? Bapak Ibu, seperti yang tadi kita katakan, para ulama sering menyebutkannya sepaket. Tapi kalau dipisahkan dari segi definisi seperti yang tadi kita sebutkan, berbeda. Satu amalan lisan, satu amalan badan. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bedakan bahwa taubat itu tidak hanya istighfar, tidak hanya dengan istighfar. Bahwa istighfar itu salah satu langkah untuk bertaubat betul. Maka kalau bicara tentang taubat atau taubat disebut taubat nasuha, kan para ulama mengatakan Bapak Ibu, syarat taubat itu 3. Syarat taubat kalau antara kita dengan Allah dosanya 3. Pertama tadi meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu. Meninggalkan dosa dan kemaksiatan tersebut. Yang kedua nadam. Nadam ini penyesalan. Jadi kalau ada Bapak Ibu orang dulu pernah berbuat dosa, misalnya minum khamar. Minum khamar itu kan dosa kita dan Allah. Allah sudah larang minum khamar, kita minum khamar juga, tapi tidak merugikan hak manusia yang lain. Maka dia termasuk dosa yang syarat taubatnya 3. Kalau ada orang dulu pernah minum khamar, lalu dia mengatakan saya sudah taubat. Kalau dia tidak minum khamar lagi setelah itu, berarti dia baru memiliki satu syarat taubat nasuha, bahwa dia tidak balik lagi ke perbuatan itu. Baru satu, Bu. Syarat keduanya tidak cukup sekedar meninggalkan. Syarat keduanya adalah mesti ada nadam, rasa menyesal. Jadi kalau sudah meninggalkan sebuah dosa dan kemaksiatan tapi tidak diiringi dengan penyesalan, belum disebut taubat nasuha, atau taubatnya belum tentu diterima oleh Allah. Jadi mesti hadirkan juga rasa penyesalan. Balah kok ambo dulu sampai terjerumus ke situ ya, menyesal. Kalau penyesalan itu sudah ada Bapak Ibu, sudah 2 rukun taubatnya atau syarat taubatnya terpenuhi. Syarat yang ketiga yaitu azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Jadi kalau bicara taubat, yang 3 itulah yang disebut taubat. Jadi yang taubat, yang 3 itu taubat tuh, Bu. Meninggalkan perbuatan dosa, merasa menyesal setelah itu, lalu bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama, itulah taubat. Kalau kemudian diiringi dengan istighfar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lengkap taubat dan istighfar. Insya Allah dengan istighfar seperti yang di hadis qudsi tadi, lebih mudah langkah untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disebutkan sepaket dia. Jadi istighfar, orang yang banyak-banyak istighfar tapi syarat taubat yang 3 tadi belum dilakukan, belum diterima taubatnya Bapak Ibu, belum disebut taubat. Tapi orang melakukan yang 3 itu lalu beristighfar, insya Allah peluang dibersihkan, diampuni semua dosanya, karena taubat nasuha, diampuni dosa. Bahkan orang yang taubat nasuha, taubat dari dosa, Rasulullah dalam hadis beliau mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa, taubat nasuha, kaman la dzambalahu, sama seperti orang yang tidak berdosa. Dengan catatan 3 tadi plus istighfar. Istighfar itu membantu untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi istighfar saja tanpa melakukan taubat yang 3 tadi tidak bisa. Kalau itu terkait dengan kita dengan Allah. Kalau dosanya terkait kita sesama manusia, Bapak Ibu, syaratnya 4. 3 tadi tambah 1 lagi, yaitu selesaikan dengan yang bersangkutan di dunia. Kalau dosa terhadap manusia berupa kezaliman, hak yang terambil, kembalikan hak orang itu. Uangnya yang terambil, atau barangnya yang terambil, atau sesuatu yang menjadi haknya, tanahnya kah, tambik dawak 1 meter 2 meter talang kawin batas tanah. Kalau itu tidak diselesaikan Bapak Ibu, itu sampai di akhirat jadi utang. Nah itulah yang membuat orang bangkrut nanti di akhirat. Karena Allah tidak akan ampuni dosa itu.
Karena syarat keempatnya, karena dia dosanya terkait dengan sesama manusia, syarat keempat mesti dia dilengkapi. Kalau tidak, cukup dengan 3 saja, minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar, lalu meninggalkan, lalu menyesal dan seterusnya. Kalau tidak dikembalikan hak orang yang bersangkutan, tidak selesai Bapak Ibu. Maka kalau terkait dengan manusia, syaratnya 4 jadinya. Selesaikan dengan yang bersangkutan. Kalau itu terkait dengan harga diri, minta kemaafan, keredaan, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ya tidak bisa dipisahkan juga antara taubat dan istighfar. Tapi taubat seperti yang dalam surat An-Nur tadi, perintahnya jelas. Bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah tadi menyebutkan juga, digandengkan. Tapi Rasulullah sebutkan yang pertama taubat. Wallahi inni la atubu ilallahi wa astaghfiruhu. Nah, jadi taubat dulu kata Rasulullah, lalu istighfar setelah itu. Taubatnya mesti, istighfar setelah itu. Dan Rasulullah melakukannya, kata beliau, berulang kali dalam sehari. Jadi gitu Bapak Ibu. Ada yang cukup dengan istighfar saja, tapi ada yang mesti melakukan langkah-langkah tahapan syarat yang 4 tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk yang bisa dengan istighfar itu yang dosa-dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ada kaitannya dengan had atau hudud atau jinayat. Misalnya mungkin suuzonkah kepada makhluk, atau mungkin penyakit-penyakit hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ria, sombong dan lain sebagainya, itu perbanyak istighfar gitu. Makanya kalau bisa sepaket, taubat setelah itu dengan istighfar.